Di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Sarman. Usianya memang sudah kepala lima, tapi kelakuannya masih seperti remaja yang tak kenal aturan. Ia terkenal sebagai sosok yang kasar, serakah, dan tak pernah puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Jangan salah, Sarman ini bukan orang miskin. Ia punya sawah yang luas, rumah permanen yang mentereng, bahkan 2 motor untuk anak-anaknya. Tapi, sifat tamaknya yang tak terkendali seringkali menyakiti hati banyak orang. Ia tak segan merampas hak orang lain, tega memanfaatkan orang miskin, dan bahkan mempermainkan agama hanya demi keuntungan pribadinya. Setiap hari, Sarman selalu punya cara untuk membuat warga desa geram. Ada saja tingkahnya yang membuat dada sesak. Salah satunya adalah menghina tetangga miskin. Kalau ada yang datang untuk sekadar meminjam beras, Sarman akan menghardiknya dengan kata-kata pedas. Kalau miskin, jangan hidup, cuma menyusahkan orang saja. Ucapannya itu tajam, menusuk langsung ke hati, membuat banyak orang pulang sambil menangis. Bukan hanya itu, dalam urusan jual beli pun ia sangat licik. Ia sering mencampur beras bagus dengan gabah, atau mengurangi timbangan saat menjual hasil panennya. Tapi saat ada yang protes, dengan entengnya ia bersumpah palsu. Demi Allah, ini timbangannya sudah pas. Kekejamannya tak hanya dirasakan orang lain, tapi juga oleh keluarganya sendiri. Sulastri, istrinya, sering menangis diam-diam di dapur. Meskipun hasil panen melimpah ruah, Sarman sangat pelit memberi uang belanja. Anak-anaknya seringkali hanya bisa makan seadanya, bahkan sampai harus berhutang di warung tetangga. Anehnya lagi, Sarman juga benci melihat orang rajin beribadah. Kalau ada warga yang berjalan ke masjid, ia akan mengejeknya. Salat kok setiap hari? Memang Tuhan budek? Hahaha. Ucapannya itu membuat orang-orang marah, tapi tak ada yang berani melawannya. Puncak keserakahan Sarman terjadi pada suatu hari yang kelam. Musibah menimpa seorang janda miskin bernama Bukarti. Ia terlilit hutang pada Sarman dan tak mampu membayarnya. Dengan berlinang air mata, Bukarti memohon keringanan waktu. Tapi apa yang dilakukan Sarman? Bukannya iba. Ia malah mengusir Bukarti dan merampas satu-satunya harta yang dimiliki, yaitu rumah kecilnya. Kalau tidak bisa bayar, ya rumah ini jadi milik saya. Anggap saja lunas, teriak Sarman. Tangisan pilu Bukarti sama sekali tak digubris. Bahkan, barang-barang miliknya dilempar begitu saja ke jalan. Warga kampung hanya bisa menahan amarah, tak berdaya melihat kekuasaan Sarman. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Sarman tiba-tiba jatuh sakit. Awalnya hanya batuk-batuk kecil yang dianggap biasa, tapi lama-kelamaan tubuhnya semakin melemah. Anehnya, setiap malam ia selalu berteriak kesakitan. Istrinya sering terbangun karena mendengar Sarman mengigau, "Jangan tarik aku, panas. Tolong, jangan bakar aku." Wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya terasa panas seperti terbakar dari dalam. Para tetangga yang datang menjenguk pun dibuat terkejut. Dari tubuh Sarman yang masih hidup, tercium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai. Dokter pun angkat tangan, tak ada penjelasan medis yang bisa menerangkan penyakit aneh yang dideritanya. Akhirnya, di suatu malam yang mencekam, tepat jam 2 dini hari, Sarman menghembuskan napas terakhirnya. Saat itu juga, suara petir menggelegar menyambar-nyambar, angin bertiup sangat kencang, dan hujan deras turun seolah langit ikut meluapkan kemarahannya. Ketika jenazah akan dimandikan, keanehan kembali terjadi. Para tetangga yang membantu mencium bau anyir yang sangat busuk, seperti campuran bangkai dan belerang. Air yang dipakai untuk memandikan jenazahnya seketika berubah keruh, bahkan terasa panas saat disentuh. Banyak orang yang tak kuat dan memilih keluar dari rumah duka. Namun, azab yang diterima Sarman ternyata belum berhenti sampai di situ. Saat jenazahnya akan dikebumikan, tanah di pemakaman tiba-tiba menjadi keras seperti batu. Cangkul dan linggis yang digunakan untuk menggali patah satu persatu. Para penggali kubur kebingungan. Aneh sekali, tanah di sini biasanya gembur. Kenapa sekarang jadi sekeras ini? Kata salah satu dari mereka. Setelah berjam-jam berusaha dengan susah payah, akhirnya lubang kubur berhasil dibuat. Tapi, saat jenazah hendak dimasukkan, tiba-tiba tanah di sekelilingnya longsor, menutup rapat lubang yang sudah digali. Papan-papan kayu yang sudah disiapkan untuk menahan tanah pun patah begitu saja. Warga panik, banyak yang ketakutan, ada yang menangis histeris, ada yang tak henti-hentinya beristighfar.
Jenazah Sarman baru bisa dimakamkan setelah para kiai dan ustaz kampung datang, membacakan doa berulang kali, dan mengajak seluruh warga untuk memohon ampunan bersama-sama. Beberapa hari setelah pemakaman, rumah Sarman yang dulu megah kini terasa angker dan sepi. Istrinya mengaku sering mendengar suara jeritan dari arah kuburan suaminya di tengah malam. Anak-anaknya pun merasa ketakutan tinggal di rumah itu, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk pindah jauh dari kampung. Rumah dan sawah luas yang dulu begitu dibanggakan Sarman, kini terbengkalai tak terurus. Orang-orang yang lewat hanya berani menunjuk dari kejauhan sambil berbisik, "Itu rumah Sarman." Orang yang saat dikubur, tanah pun tak mau menerimanya. Kisah tragis kehidupan Sarman menjadi pelajaran yang sangat besar bagi seluruh warga kampung. Dari kejadian itu, mereka semua sadar bahwa harta yang melimpah tidak akan ada artinya jika didapat dengan cara yang zalim. Menghina dan merendahkan orang miskin sama saja seperti menantang murka Tuhan, dan kesombongan yang dipelihara hanya akan berakhir dengan kehinaan yang tak terhingga. Sejak saat itu, warga kampung menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap dan berucap. Mereka jadi lebih sering saling membantu, menghormati sesama, dan menjaga lisan agar tidak menyakiti hati orang lain. Azab yang menimpa Sarman menjadi peringatan abadi bagi mereka semua, bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah balasan yang pasti datang dan tak bisa dihindari. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sampai jumpa.